Lamun Hus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Apabila Nusantara telah ditaklukkan, barulah aku akan menikmati palapa. Buktikan sumpahmu untuk Majapahit. Aku merestuimu, Mada. Kita lihat saja apakah mereka akan berhasil dengan ambisinya. Semoga Majapahit kelak menjadi kerajaan yang agung. Sumpah palapa telah diucapkan. Tapi sumpah tanpa langkah hanyalah kata-kata. Pertanyaannya bukan lagi mau menaklukkan atau tidak, melainkan, siapa yang akan dikorbankan lebih dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nusantara Kingdom, tempat sejarah tidak diceritakan sebagai dongeng kejayaan, tetapi dibedah sebagai keputusan-keputusan mahal para penguasa. Kalau kamu suka kisah politik, intrik kekuasaan, dan tokoh besar Nusantara, pastikan kamu subscribe, like dan komen biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Jika kamu mengira setelah Sumpah Palapa Gajah Mada, Majapahit langsung bergerak menaklukkan Nusantara, episode ini akan menunjukkan kenyataan yang jauh lebih rumit. Tonton sampai akhir. Karena disinilah langkah pertama imperium benar-benar diuji. Sebelum kita masuk ke kisahnya, semoga kamu yang menonton hari ini selalu diberi kesehatan, pikiran jernih, dan waktu yang cukup untuk belajar dari sejarah, tanpa harus mengulang kesalahannya. Sumpah Palapa telah diucapkan. Balairung telah sunyi. Sorak kekaguman telah mereda, namun justru setelah itulah, kegelisahan sesungguhnya dimulai. Majapahit tidak runtuh seketika. Tidak pula langsung berubah menjadi imperium penakluk. Di permukaan, segalanya tampak sama. Roda pemerintahan berputar, upacara tetap berlangsung, pejabat datang dan pergi seperti biasa. Tetapi di balik dinding batu istana, sebuah perubahan tak kasat mata sedang terjadi. Perubahan yang tidak bisa ditarik kembali. Sumpah Palapa bukan sekadar janji pribadi seorang Mahapatih. Ia telah menjadi tuntutan moral terhadap negara. Kata-kata yang semula terdengar heroik kini berubah menjadi pertanyaan yang menggantung di udara. Kapan sumpah itu akan dibuktikan? Disinilah Majapahit memasuki wilayah paling berbahaya dalam sejarahnya. Wilayah antara niat dan tindakan. Para pejabat mulai menyadari bahwa sumpah itu tidak memberi ruang untuk menunggu terlalu lama. Waktu menjadi musuh baru. Setiap hari tanpa langkah konkret akan ditafsirkan sebagai keraguan. Setiap penundaan akan memperbesar suara-suara yang menyebut sumpah itu terlalu ambisius, bahkan ceroboh. Namun bergerak terlalu cepat juga bukan solusi. Ekspansi bukan perkara mengangkat senjata dan berlayar begitu saja. Ia menuntut kesiapan yang tidak hanya bersifat militer, tetapi administratif, diplomatik, dan ekonomi. Majapahit harus memutuskan, apakah sumpah ini akan diwujudkan dengan kehati-hatian, atau dengan keberanian yang nekat? Gajah Mada memahami satu hal yang tidak disadari banyak orang di sekelilingnya. Sumpah itu telah mengubah posisinya selamanya. Ia tidak lagi bisa berdiri sebagai pejabat biasa. Setiap kegagalan kecil, setiap kesalahan administratif, setiap laporan yang terlambat, semuanya kini berpotensi ditafsirkan sebagai bukti bahwa sumpah itu keliru sejak awal. Di titik ini, sumpah bukan lagi senjata untuk menaklukkan luar negeri. Ia telah menjadi pedang yang mengarah ke dalam. Majapahit pun terjebak dalam paradoks yang kejam. Untuk membuktikan sumpah, negara harus bergerak. Tetapi untuk bergerak dengan aman, negara membutuhkan waktu. Dan waktu adalah kemewahan yang tidak lagi dimiliki setelah sumpah itu diumumkan di hadapan publik. Bisik-bisik mulai terdengar di lorong istana. Apakah negara ini siap? Apakah sumpah itu didukung penuh oleh ratu? Atau ini hanya ambisi satu orang yang terlalu jauh melangkah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah diucapkan secara terbuka. Politik Majapahit terlalu matang untuk konfrontasi frontal. Namun diamnya para bangsawan justru lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka. Diam berarti menunggu. Menunggu berarti berharap ada kegagalan pertama. Dan semua orang tahu,
kegagalan pertama itu pasti akan dikaitkan dengan sumpah. Sementara itu, rakyat belum merasakan apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa di balik stabilitas yang tampak tenang, negara sedang menimbang harga yang harus dibayar untuk menjadi besar. Bagi mereka, sumpah itu masih terdengar seperti kabar jauh, sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Namun bagi istana, masa depan itu sudah mulai menagih bunga. Majapahit kini berada di persimpangan yang tidak pernah ia minta, tetapi tidak bisa ia hindari. Jika sumpah dibiarkan tanpa aksi, wibawa negara akan terkikis. Jika sumpah dijalankan tanpa perhitungan matang, stabilitas yang baru pulih bisa runtuh kembali. Disinilah sumpah menunjukkan wajah aslinya. Ia bukan janji kemenangan. Ia adalah komitmen terhadap risiko. Dan sejak saat itu, setiap keputusan negara, sekecil apapun, akan selalu diukur dengan satu pertanyaan sederhana namun mematikan. Apakah ini mendekatkan Majapahit pada Sumpah Palapa, atau justru membuka jalan menuju kejatuhan? Babak ini bukan tentang penaklukan. Belum ada armada yang berlayar. Belum ada panji yang dikibarkan di negeri asing. Namun sejarah mencatat, disinilah beban sumpah mulai benar-benar dirasakan. Karena dalam sejarah, kata-kata yang diucapkan di puncak kekuasaan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka menunggu. Dan suatu hari, mereka menuntut harga yang harus dibayar. Setelah sumpah diucapkan, Majapahit tidak langsung bergerak. Bukan karena ragu, melainkan karena satu kesalahan awal bisa berakibat fatal. Menentukan sasaran pertama bukan soal keberanian, tetapi soal membaca peta kekuasaan Nusantara. Setiap wilayah memiliki makna berbeda. Ada yang kaya, ada yang strategis, ada yang secara simbolik berbahaya untuk disentuh. Dan Majapahit tidak punya kemewahan untuk mencoba-coba. Di dalam istana, peta-peta mulai dibentangkan. Jalur laut ditandai. Pelabuhan-pelabuhan asing disebutkan satu persatu. Namun yang diperdebatkan bukan hanya jarak dan kekuatan musuh, melainkan pesan politik yang akan dikirim oleh langkah pertama itu. Jika Majapahit menyerang wilayah yang terlalu lemah, sumpah akan dipandang kosong. Menaklukkan tanpa tantangan bukanlah pembuktian. Tetapi jika menyerang wilayah yang terlalu kuat, kegagalan bisa menjadi bahan bakar bagi para penentang di dalam istana. Maka sasaran pertama bukan sekadar target militer. Ia adalah pernyataan arah sejarah. Gajah Mada memahami ini dengan sangat jernih. Baginya, langkah awal harus cukup berani untuk menunjukkan tekad, namun cukup terukur agar tidak memancing kehancuran. Ia tahu, para elit tidak menunggu keberhasilan besar, mereka menunggu kesalahan kecil. Di ruang-ruang rapat yang tertutup, perdebatan berlangsung tanpa emosi terbuka, tetapi syarat kepentingan. Ada yang mendorong ekspansi cepat demi menunjukkan kekuatan. Ada yang menuntut kehati-hatian, mengingat Majapahit baru saja pulih dari pemberontakan internal. Dan ada pula yang diam, kelompok paling berbahaya, yang membiarkan orang lain berbicara sambil menghitung risiko politiknya sendiri. Tribhuwana Tunggadewi mendengarkan semuanya. Ia sadar, keputusan ini akan menempel pada namanya, bukan hanya pada Mahapatihnya. Mengizinkan ekspedisi berarti mengikatkan legitimasi tahta pada hasil yang belum pasti. Menolak berarti menodai sumpah yang telah diucapkan di hadapan publik. Disinilah sasaran pertama menjadi ujian kepemimpinan, bukan hanya strategi. Majapahit juga harus mempertimbangkan reaksi dunia luar. Nusantara bukan ruang kosong. Setiap kerajaan saling mengamati. Satu langkah agresif bisa memicu persekutuan baru di luar kendali. Satu kesalahan diplomatik bisa mengubah potensi sekutu menjadi musuh abadi. Karena itu, sasaran pertama harus dipilih dengan satu tujuan utama, menguji kemampuan Majapahit tanpa membuka terlalu banyak front sekaligus. Namun ada persoalan lain yang lebih halus dan lebih berbahaya. Setiap wilayah yang dipertimbangkan membawa konsekuensi internal. Jika sasaran pertama berada dekat pusat kekuasaan, bangsawan lama akan merasa wilayah pengaruhnya terancam. Jika sasaran terlalu jauh, para pejabat logistik akan memperingatkan risiko kegagalan. Jika sasaran bernilai ekonomi tinggi, elit perdagangan akan berebut pengaruh. Dengan kata lain, memilih sasaran berarti memilih siapa yang akan merasa diuntungkan, dan siapa yang akan merasa disingkirkan. Di balik semua pertimbangan itu, ada satu ketakutan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Bagaimana jika langkah pertama ini berhasil? Keberhasilan berarti Gajah Mada akan semakin kuat. Dan tidak semua orang di istana siap menerima kenyataan itu.
Ironisnya, kegagalan dan keberhasilan sama-sama berbahaya, hanya dengan cara yang berbeda. Majapahit pun berada dalam situasi paradoks. Negara ini membutuhkan langkah pertama untuk membuktikan sumpah. Namun langkah itu tidak boleh terlalu sukses, hingga mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam istana. Inilah politik tingkat tertinggi, bukan tentang mengalahkan musuh, melainkan tentang mengatur dampak kemenangan itu sendiri. Hari-hari berlalu tanpa keputusan final. Setiap penundaan memperbesar tekanan. Sumpah yang dulu menggetarkan istana kini berubah menjadi jam pasir yang terus menetes. Para bangsawan mulai menghitung, berapa lama lagi sebelum sumpah ini menjadi beban politik yang harus diselesaikan? Dan di tengah semua itu, Gajah Mada tetap berdiri di garis paling depan. Ia tahu, sasaran pertama akan menjadi cermin yang memantulkan masa depan dirinya sendiri. Jika tepat, ia akan dikenang sebagai arsitek imperium. Jika keliru, ia akan dicatat sebagai pejabat yang terlalu berani bermimpi. Sejarah seringkali menampilkan penaklukan sebagai rangkaian kemenangan. Namun jarang sekali ia menunjukkan momen sebelum pedang diangkat, saat negara masih ragu, masih menimbang, masih berharap ada pilihan tanpa korban. Belum ada kapal yang berlayar. Belum ada darah yang tumpah. Namun beban keputusan telah menekan lebih keras daripada perang manapun. Karena menentukan sasaran pertama bukan soal kemana Majapahit akan pergi, melainkan siapa yang bersedia ia jadikan musuh, dan siapa yang berani ia jadikan penentu nasibnya sendiri. Dan sejak saat itu, pilihan apapun yang diambil Majapahit akan memastikan satu hal, sejarah tidak lagi menunggu. Sumpah Palapa menuntut satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Jika Majapahit ingin menyatukan Nusantara, maka laut bukan lagi batas, melainkan medan utama. Masalahnya, Majapahit belum sepenuhnya siap untuk itu. Di atas peta, wilayah-wilayah Nusantara tampak saling terhubung oleh jalur air. Namun dalam praktiknya, laut adalah ruang paling kejam dalam politik kekuasaan. Ia tidak bisa dikuasai hanya dengan niat. Ia menuntut kapal, pelaut, logistik, pelabuhan, dan, yang paling mahal, waktu. Majapahit memang memiliki tradisi maritim. Kapal-kapal niaga keluar masuk pelabuhan. Para pelaut Jawa telah mengenal angin dan arus. Tetapi antara perdagangan dan ekspedisi militer, terdapat jurang kesiapan yang sangat dalam. Mengangkut barang dagangan tidak sama dengan mengirim pasukan, persenjataan, dan suplai dalam jumlah besar ke wilayah yang belum tentu ramah. Dan sumpah itu tidak memberi pilihan lain. Gajah Mada memahami bahwa kekuatan laut tidak bisa dibangun dalam semalam. Armada tidak lahir dari keputusan politik semata. Ia membutuhkan galangan yang mampu bekerja tanpa henti, kayu berkualitas yang tidak selalu tersedia, pelaut terlatih yang setia pada negara, bukan pada pedagang atau bangsawan lokal. Setiap kapal yang dibangun berarti satu proyek besar. Setiap layar yang ditegakkan berarti satu komitmen logistik yang panjang. Dan setiap komitmen berarti biaya yang tidak kecil bagi negara yang baru saja memulihkan stabilitas internalnya. Disinilah krisis maritim Majapahit mulai terlihat jelas. Bukan karena tidak punya laut, melainkan karena belum sepenuhnya siap menjadikannya senjata politik. Di istana, laporan demi laporan mulai berdatangan. Tentang keterbatasan armada. Tentang pelabuhan yang belum mampu menampung ekspedisi besar. Tentang jalur suplai yang terlalu panjang dan rapuh. Tidak satu pun dari laporan itu bersifat dramatis. Tetapi justru itulah bahayanya. Krisis ini tidak datang sebagai ledakan. Ia merayap perlahan. Para pejabat logistik mengingatkan dengan bahasa yang halus, hampir terlalu sopan. Mereka tidak menentang sumpah. Mereka hanya mempertanyakan kecepatan. Namun dalam politik Majapahit, mempertanyakan kecepatan bisa dibaca sebagai keraguan terhadap visi. Dan keraguan adalah dosa di era sumpah besar. Majapahit pun berada dalam dilema yang sulit. Jika negara menunggu sampai armada benar-benar siap, sumpah akan kehilangan daya tekan politiknya. Namun jika bergerak dengan armada yang belum matang, risiko kegagalan di laut bisa menghancurkan reputasi negara lebih cepat daripada kekalahan di darat. Laut tidak memberi ruang untuk kesalahan kecil. Satu badai, satu perhitungan arus yang keliru, satu pelabuhan yang tidak ramah. Semuanya bisa mengakhiri ekspedisi bahkan sebelum musuh terlihat. Lebih dari itu, laut juga memperlihatkan batas kendali pusat kekuasaan. Di darat, perintah bisa dikawal. Di laut, jarak mengubah segalanya. Komandan di ujung ekspedisi harus mengambil keputusan sendiri.
Dan setiap keputusan yang diambil jauh dari istana berarti potensi penyimpangan dari rencana awal. Bagi negara yang masih mengandalkan kontrol pusat yang kuat, ini adalah risiko besar. Tribhuwana Tunggadewi menyadari bahwa kekuatan laut bukan hanya soal kapal, tetapi soal kepercayaan. Sejauh mana negara berani mempercayakan nasibnya kepada para pelaut dan panglima yang beroperasi di luar jangkauan langsung kekuasaan istana? Dan sejauh mana ia berani menerima bahwa di laut, keputusan tidak selalu bisa dikendalikan dari singgasana? Sementara itu, dunia luar juga mengamati. Kerajaan-kerajaan pesisir memahami satu hal. Siapa yang menguasai laut, menguasai arus perdagangan dan aliansi. Jika Majapahit tampak ragu atau setengah siap, itu akan terbaca sebagai kelemahan. Namun jika Majapahit tampak memaksakan diri, itu bisa mengundang perlawanan kolektif. Di titik ini, laut berubah menjadi cermin yang memantulkan keterbatasan Majapahit sendiri. Ironisnya, sumpah yang bertujuan menyatukan Nusantara justru menyingkap betapa terpecahnya kesiapan negara. Antara visi besar dan kemampuan nyata, terdapat jarak yang hanya bisa dijembatani dengan pengorbanan. Dan pengorbanan itu tidak selalu berbentuk darah. Ia bisa berupa anggaran yang membengkak, waktu yang habis, dan keputusan sulit yang tidak pernah diumumkan ke publik. Majapahit akhirnya menyadari bahwa ekspansi laut bukanlah langkah tunggal, melainkan proses panjang yang penuh ketidakpastian. Tidak ada kemenangan instan. Tidak ada jaminan bahwa armada pertama akan kembali dengan selamat. Namun menunda terlalu lama berarti membiarkan sumpah berubah menjadi beban politik yang semakin berat. Disinilah kekuatan laut yang belum sempurna menjadi simbol kondisi Majapahit itu sendiri. Besar dalam ambisi, kuat dalam visi, tetapi masih rapuh dalam kesiapan. Bab ini bukan tentang kegagalan. Belum ada kapal yang karam, belum ada ekspedisi yang hancur. Namun sejarah mencatat, disinilah Majapahit pertama kali menyadari bahwa menguasai laut berarti menyerahkan sebagian kendali kepada ketidakpastian. Dan sejak saat itu, setiap layar yang dikembangkan bukan hanya membawa pasukan, tetapi juga membawa risiko yang tidak bisa ditarik kembali. Sebelum pedang diangkat, selalu ada kata-kata yang lebih dulu dilontarkan. Sebelum kapal perang berlayar, selalu ada utusan yang dikirim. Dan sebelum darah ditumpahkan, selalu ada kesempatan, sekecil apapun, untuk menghindarinya. Majapahit memahami satu kebenaran pahit dalam politik kekuasaan Nusantara. Tidak semua wilayah harus ditaklukkan dengan kekerasan, tetapi tidak semua wilayah bisa diyakinkan dengan janji. Di titik inilah negara dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih rumit daripada sekadar menyerang atau tidak menyerang. Pertanyaannya adalah urutan. Apakah diplomasi harus didahulukan sebagai tangan yang terbuka? Ataukah pedang perlu ditampakkan lebih dulu agar kata-kata memiliki bobot? Sumpah Palapa tidak pernah secara eksplisit menyebut perang. Namun semua orang mengerti, sumpah itu membawa ancaman yang tidak perlu diucapkan. Dan ancaman yang paling efektif seringkali adalah yang dibiarkan menggantung, tanpa pernah dinyatakan secara terang-terangan. Gajah Mada menyadari bahwa diplomasi di era ini bukanlah seni berbicara halus. Ia adalah perang tanpa suara, di mana setiap hadiah mengandung pesan, dan setiap senyum bisa dibaca sebagai tekanan. Utusan Majapahit tidak hanya membawa kata-kata persahabatan, tetapi juga simbol kekuasaan, bendera, gelar, dan janji perlindungan yang hanya masuk akal jika Majapahit benar-benar mampu menegakkannya. Namun diplomasi juga mengandung risiko besar. Jika terlalu lunak, Majapahit akan dibaca sebagai negara yang ragu pada sumpahnya sendiri. Jika terlalu keras, diplomasi berubah menjadi provokasi, dan provokasi bisa memicu perang sebelum negara siap sepenuhnya. Di dalam istana, perdebatan kembali memanas. Sebagian elit mendorong pendekatan lunak, membangun aliansi, menanam pengaruh, dan menghindari konflik terbuka. Bagi mereka, stabilitas lebih berharga daripada kecepatan ekspansi. Sumpah bisa diwujudkan secara bertahap, tanpa mengorbankan terlalu banyak sumber daya sekaligus. Namun kubu lain melihat diplomasi sebagai jalan berbahaya. Mereka berpendapat, tanpa demonstrasi kekuatan, kata-kata Majapahit akan kehilangan daya tawarnya. Dunia luar harus diyakinkan bahwa sumpah ini bukan retorika kosong. Dan cara tercepat untuk meyakinkan itu adalah dengan satu tindakan keras yang terukur. Tribhuwana Tunggadewi berada di tengah pusaran ini. Sebagai ratu, ia tidak hanya memikirkan hasil akhir, tetapi juga citra kekuasaan. Diplomasi memberi ruang bernapas bagi negara, tetapi pedang memberi rasa takut, dan dalam politik,
Rasa takut seringkali lebih efektif daripada rasa hormat. Namun rasa takut juga mudah berubah menjadi kebencian. Dan kebencian memiliki ingatan panjang. Majapahit tidak hidup dalam ruang hampa. Kerajaan-kerajaan lain mengamati setiap gerakannya. Mereka menilai nada utusan, isi hadiah, dan kecepatan respons. Mereka bertanya-tanya, apakah Majapahit akan menjadi pelindung, atau penguasa yang menuntut tunduk tanpa negosiasi? Setiap wilayah yang menerima utusan Majapahit harus membuat pilihan sendiri, menerima pengaruh dengan damai, atau bersiap menghadapi tekanan yang lebih keras. Dan pilihan-pilihan itu tidak selalu rasional. Mereka dipengaruhi oleh sejarah lama, dendam yang belum padam, dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Disinilah diplomasi menjadi arena paling rapuh. Satu kesalahan tafsir bisa berubah menjadi konflik terbuka. Satu janji yang tidak ditepati bisa menghancurkan reputasi negara. Ironisnya, diplomasi juga bisa menciptakan masalah di dalam negeri. Jika terlalu banyak wilayah ditaklukkan tanpa perang, kekuatan militer bisa merasa disisihkan. Para panglima yang setia pada sumpah mungkin mulai bertanya, di mana peran kami dalam visi besar ini? Sebaliknya, jika pedang diangkat terlalu cepat, para pedagang dan pejabat logistik akan menghadapi beban berat. Jalur dagang terganggu, biaya meningkat, dan stabilitas ekonomi terancam. Sumpah Palapa bisa saja diwujudkan, tetapi dengan harga yang menggerogoti fondasi negara. Majapahit pun terjebak dalam dilema klasik kekaisaran. Diplomasi membutuhkan waktu, pedang membutuhkan keberanian, dan keduanya membutuhkan legitimasi. Gajah Mada tahu, apapun pilihan awalnya, ia tidak akan pernah sepenuhnya benar. Diplomasi yang berhasil bisa dianggap kebetulan. Pedang yang menang bisa dianggap keberuntungan. Tetapi kegagalan, dalam bentuk apapun, akan selalu dikaitkan dengan sumpah itu sendiri. Dan sumpah tidak mengenal kompromi. Di balik semua perhitungan itu, ada satu kenyataan yang jarang diucapkan. Diplomasi dan pedang bukanlah pilihan yang saling meniadakan. Keduanya adalah dua sisi dari tekanan yang sama. Diplomasi tanpa ancaman adalah permohonan. Pedang tanpa diplomasi adalah kekerasan buta. Majapahit harus menemukan titik di mana kata-kata dan kekuatan saling menopang, bukan saling menggantikan. Bab ini bukan tentang keputusan akhir, belum ada perang besar, belum ada aliansi yang benar-benar mengikat. Namun sejarah mencatat, disinilah Majapahit belajar bahwa kekuasaan sejati tidak selalu datang dari kemenangan di medan tempur, melainkan dari kemampuan membuat pihak lain percaya bahwa kemenangan itu selalu mungkin terjadi. Dan sejak saat itu, setiap utusan yang berangkat membawa dua hal sekaligus. Harapan akan perdamaian, dan bayangan pedang yang tidak pernah benar-benar disarungkan. Di tengah gegap wacana sumpah dan ekspansi, ada satu sosok yang menanggung beban paling sunyi, Tribhuwana Tunggadewi. Ia tidak mengucapkan sumpah Palapa. Namun sejak sumpah itu menggema di Balairung, tahtanya ikut terikat pada konsekuensi yang tidak ia kendalikan sepenuhnya. Sebagai ratu, Tribhuwana berdiri di puncak struktur kekuasaan. Tetapi justru di sanalah ia paling terpapar. Setiap keputusan negara kini memiliki dua wajah. Satu mengarah keluar Nusantara, satu lagi menusuk ke dalam istana. Dan di antara dua arah itu, Tribhuwana menjadi titik temu sekaligus sasaran. Mendukung Gajah Mada berarti memperkuat visi besar negara. Namun mendukungnya juga berarti menempatkan diri di garis depan pertarungan politik yang tak pernah diumumkan secara resmi. Tribhuwana memahami bahwa kekuasaan tidak pernah berdiri sendiri. Ia bergantung pada keseimbangan elit, bangsawan lama, pejabat baru, dan militer yang sedang tumbuh pengaruhnya. Sumpah Palapa telah mengguncang keseimbangan itu. Dan setiap guncangan menciptakan peluang, bagi mereka yang ingin naik, dan bagi mereka yang menunggu kejatuhan. Di mata sebagian bangsawan, posisi ratu kini tampak semakin rapuh. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia terlalu dekat dengan visi yang berisiko. Mereka bertanya dalam diam, jika sumpah ini gagal, apakah ratu juga akan ikut disalahkan? Ataukah ia akan melepaskan Mahapatihnya demi menyelamatkan tahta? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah disampaikan langsung. Namun dalam politik Majapahit, yang tidak diucapkan seringkali jauh lebih berbahaya daripada ancaman terbuka. Tribhuwana berada dalam dilema yang tidak adil. Jika ia menarik dukungan, sumpah akan kehilangan legitimasi. Negara akan tampak ragu, dan wibawa tahta ikut terkikis. Jika ia mendukung sepenuhnya,
Ia mempertaruhkan stabilitas internal yang baru saja dibangun dengan susah payah. Dan tidak ada jalan ketiga. Lebih dari itu, posisi Tribhuwana juga terikat oleh sejarah keluarganya sendiri. Ia bukan hanya ratu yang memerintah hari ini, tetapi pewaris dari rangkaian konflik, pemberontakan, dan rekonsiliasi masa lalu. Setiap langkahnya dibaca dalam konteks itu. Setiap keputusan dianggap sebagai kelanjutan, atau penyangkalan, dari warisan leluhurnya. Di titik ini, Sumpah Gajah Mada bukan lagi sekadar proyek negara. Ia telah menjadi ujian personal bagi Tribhuwana. Sejauh mana ia berani memimpin, bukan hanya menjaga keseimbangan. Dalam rapat-rapat istana, Tribhuwana seringkali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bukan karena ia ragu, melainkan karena ia tahu, kata-kata seorang ratu memiliki bobot yang tidak bisa ditarik kembali. Satu kalimat bisa mengunci arah sejarah. Dan dalam situasi genting, diam bisa menjadi bentuk kendali terakhir. Namun diam juga bisa dibaca sebagai kelemahan. Para elit yang tidak nyaman dengan arah baru Majapahit mulai membaca celah. Mereka tidak perlu menjatuhkan ratu secara langsung. Cukup dengan membiarkan risiko menumpuk. Cukup dengan menunggu satu kegagalan awal. Karena ketika itu terjadi, tekanan akan mengalir ke satu titik pusat, Singgasana. Tribhuwana menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya berada di tengah. Pada satu titik, ia harus memilih. Menjadi penjaga keseimbangan lama, atau menjadi pemimpin yang mendorong Majapahit memasuki fase baru, dengan segala risikonya. Dan pilihan itu tidak hanya akan menentukan nasib Gajah Mada, tetapi juga masa depan kekuasaannya sendiri. Ironisnya, semakin besar visi Majapahit, semakin sempit ruang gerak ratu. Setiap dukungan terhadap ekspedisi berarti menutup satu pintu kompromi. Setiap izin yang diberikan berarti mengikatkan nama Tribhuwana pada hasil yang belum tentu sesuai harapan. Sejarah sering memuja raja dan ratu sebagai simbol kejayaan. Namun jarang sekali ia menyoroti kesepian di balik mahkota. Di bab ini, kesepian itu terasa jelas. Tribhuwana memerintah negara yang sedang bermimpi besar, tetapi ia harus melakukannya dengan kewaspadaan yang nyaris melelahkan. Karena jika mimpi itu runtuh, rakyat akan mencari penjelasan, elit akan mencari kambing hitam, dan sejarah akan mencari satu nama untuk diingat. Dan nama itu tidak selalu milik mereka yang bersumpah. Bab ini bukan tentang keputusan dramatis, belum ada titah yang mengguncang istana. Belum ada pemecatan, belum ada pengkhianatan terbuka. Namun sejarah mencatat disinilah posisi Tribhuwana menjadi paling berbahaya. Saat ia masih tampak berkuasa, tetapi sebenarnya sedang berjalan di atas garis yang semakin tipis. Karena dalam politik kekaisaran, pemimpin yang paling berisiko bukanlah yang menentang visi besar, melainkan yang berani membiarkannya berjalan, sambil menanggung seluruh akibatnya. Pada akhirnya, setiap sumpah harus meninggalkan Balairung dan turun ke dunia nyata. Dan bagi Majapahit, momen itu datang dalam bentuk ekspedisi. Bukan sebagai perang besar, belum sebagai penaklukan penuh, melainkan sebagai langkah awal, yang justru paling berbahaya. Karena ekspedisi pertama bukan tentang mengalahkan musuh. Ia adalah alat ukur kesetiaan. Siapa yang sungguh percaya pada visi Majapahit, dan siapa yang hanya bertahan selama risikonya masih rendah. Di atas kertas, ekspedisi ini tampak sederhana. Pasukan terbatas. Armada tidak besar. Tujuannya jelas, namun tidak diumumkan secara terbuka. Negara ingin menguji kemampuan bergerak tanpa mengguncang keseimbangan terlalu keras. Tetapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi lapisan politik yang jauh lebih kompleks. Setiap nama yang dipilih untuk ikut serta dibaca sebagai sinyal. Setiap nama yang ditinggalkan juga demikian. Para panglima tahu, ini bukan sekadar tugas militer. Ini adalah ujian kepercayaan. Mereka yang gagal bukan hanya akan kehilangan kehormatan, tetapi juga posisi. Sebaliknya, mereka yang berhasil akan naik, bukan hanya dalam hierarki militer, tetapi dalam struktur kekuasaan Majapahit itu sendiri. Dan itulah yang membuat ekspedisi ini menegangkan bahkan sebelum satu kapal berlayar. Gajah Mada memahami sepenuhnya risiko ini. Ia tahu, ekspedisi pertama akan menjadi cermin yang memantulkan wajah negara apa adanya. Tidak ada ruang untuk kegagalan yang bisa ditutupi. Tidak ada alasan yang bisa diterima jika hasilnya setengah-setengah. Lebih dari itu, ia juga sadar bahwa kesetiaan tidak selalu diuji di medan perang. Ia diuji dalam logistik, dalam disiplin,
dalam kesediaan mengikuti perintah yang mungkin terasa ambigu. Ia diuji ketika jarak dari istana membuat godaan untuk menyimpang semakin besar. Di laut, kontrol pusat melemah. Dan di sanalah karakter para pemimpin diuji. Tribhuwana Tunggadewi menyetujui ekspedisi ini dengan kesadaran penuh akan risikonya. Dengan satu izin, ia menyerahkan sebagian kendali kekuasaan ke tangan orang-orang yang beroperasi jauh dari singgasana. Dan bagi seorang ratu, tidak ada keputusan yang lebih sunyi daripada itu. Ia tidak bisa menarik kembali ekspedisi tanpa mengorbankan wibawa. Ia tidak bisa mengawalnya secara langsung tanpa melemahkan struktur komando. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu, dan berharap bahwa kesetiaan yang ia bayangkan benar-benar ada. Namun Majapahit bukan negara yang dihuni oleh satu jenis kesetiaan. Bagi sebagian pejabat, ekspedisi ini adalah kesempatan. Kesempatan membuktikan diri, kesempatan menanam pengaruh, kesempatan berdiri di sisi sejarah yang menang. Bagi yang lain, ekspedisi ini adalah ancaman jika berhasil, keseimbangan lama akan runtuh jika gagal, mereka ingin memastikan kegagalan itu tidak menimpa mereka. Dan ada pula yang bersikap netral, setidaknya di permukaan, sambil mencatat siapa yang pergi, siapa yang bertahan, dan siapa yang mulai kehilangan pijakan. Ekspedisi ini menjadi semacam penyaring alami, bukan melalui perintah langsung, tetapi melalui keberanian untuk terlibat. Saat kapal-kapal mulai bersiap, suasana istana berubah. Tidak ada perayaan. Tidak ada pidato besar. Yang ada hanyalah kesunyian yang berat. Jenis kesunyian yang muncul ketika semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang dimulai, tetapi belum tahu bagaimana ia akan berakhir. Rakyat mungkin melihat ini sebagai langkah biasa. Namun elit tahu, inilah titik tanpa jalan pulang. Jika ekspedisi ini berhasil, Sumpah Palapa akan berubah dari wacana menjadi presiden. Negara tidak akan bisa kembali ke posisi semula. Setiap langkah berikutnya akan dituntut lebih besar, lebih berani, lebih mahal. Jika ekspedisi ini gagal, kegagalan itu tidak akan berhenti di laut. Ia akan dibawa pulang ke istana, dibedah, dilemparkan sebagai tuduhan, dan pada akhirnya, digunakan untuk menjatuhkan mereka yang dianggap terlalu jauh melangkah. Kesetiaan pun diuji bukan hanya pada saat keberangkatan, tetapi juga pada saat hasil mulai terlihat. Siapa yang tetap berdiri di belakang sumpah ketika biaya mulai terasa? Siapa yang mulai mengambil jarak ketika risiko meningkat? Sejarah sering mencatat kemenangan dan kekalahan, tetapi jarang mencatat momen ketika negara menahan napas, menunggu hasil dari keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Belum ada kabar dari laut, belum ada panji kemenangan, belum ada laporan kegagalan. Namun Majapahit sudah berubah. Karena sejak ekspedisi pertama dilepas, sumpah tidak lagi bisa diperdebatkan. Ia telah menjadi kenyataan yang bergerak. Dan kenyataan itu menuntut satu hal dari semua yang terlibat. Kesetiaan, tanpa jaminan hasil. Dan disinilah sejarah menunjukkan wajahnya yang paling jujur. Bahwa imperium tidak dibangun oleh mereka yang paling lantang bersumpah, tetapi oleh mereka yang tetap setia, ketika sumpah itu mulai menuntut korban. Sumpah Palapa telah diucapkan, ekspedisi telah dilepas. Dan Majapahit tidak lagi sama. Sepanjang season ini, kita tidak menyaksikan perang besar. Tidak melihat panji-panji kemenangan berkibar di negeri jauh. Tidak mendengar daftar wilayah yang ditaklukkan satu persatu. Namun justru di sanalah letak kebenaran sejarahnya. Imperium tidak lahir dari dentuman pertama pedang, melainkan dari keputusan-keputusan sunyi yang diambil sebelum pedang itu terhunus. Majapahit memasuki jalan yang tidak pernah sepenuhnya dipilihnya. Satu sumpah mengubah orientasi negara. Satu visi memaksa istana memikirkan masa depan yang lebih besar dari stabilitas hari ini. Dan setiap bab dalam kisah ini menunjukkan satu hal yang sama. Tidak ada langkah besar tanpa harga yang harus dibayar. Gajah Mada berdiri sebagai simbol tekad. Namun sumpahnya bukan hanya miliknya. Ia menjadi beban negara, ujian bagi para elit, dan taruhan bagi singgasana. Tribhuwana Tunggadewi memerintah di tengah pusaran itu. Ia tidak memimpin dengan sorak-sorai melainkan dengan kewaspadaan yang nyaris tak terlihat. Karena dalam sejarah, pemimpin sejati seringkali adalah mereka yang menanggung risiko tanpa jaminan pujian. Istana terbelah. Bukan oleh perang melainkan oleh pertanyaan, sejauh mana kita berani melangkah sebelum kehilangan kendali? Dan di balik semua perdebatan itu, satu kenyataan perlahan mengeras. Majapahit tidak bisa kembali ke titik semula. Sumpah telah mengunci arah.
Setiap penundaan kini terasa seperti pengkhianatan, setiap langkah maju terasa seperti perjudian. Season ini bukan tentang kemenangan. Ia tentang transisi. Tentang negara yang dipaksa memilih antara aman dan besar. Tentang kekuasaan yang belajar bahwa visi tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa risiko, kecemburuan, dan korban yang belum terlihat. Di akhir season ini, belum ada jawaban final. Sejarah belum menjatuhkan vonis. Laut masih menyimpan rahasia tentang ekspedisi pertama. Namun satu hal sudah jelas. Sumpah Palapa telah berhenti menjadi kata-kata. Ia kini bergerak. Ia hidup di kapal-kapal yang berlayar. Ia bernafas di ruang rapat istana. Dan ia menunggu, dengan sabar, siapa yang akan tumbang terlebih dahulu oleh beratnya sendiri. Karena dalam sejarah yang paling berbahaya bukanlah sumpah yang gagal, melainkan sumpah yang berhasil. Tetapi dengan harga yang tak pernah disepakati semua pihak. Disinilah kita tinggalkan Majapahit untuk sementara waktu. Bukan di puncak kejayaan, melainkan di tepi ketidakpastian. Karena justru di tepi itulah sejarah paling jujur memperlihatkan wajahnya. Pada season berikutnya, kita akan melihat bagaimana sumpah ini benar-benar diuji. Dari diplomasi ke darah. Dari ekspedisi kecil ke konflik terbuka. Dan dari kesetiaan ke pengkhianatan. Sumpah Palapa telah memaksa Majapahit melangkah ke medan yang belum dikuasainya. Langkah pertama ini belum menjanjikan kemenangan, tetapi sudah memastikan satu hal, tidak ada jalan mundur tanpa korban. Sejarah tidak pernah mencatat niat, ia hanya mengingat hasil. Jika kamu ingin mengikuti bagaimana ekspedisi pertama ini dijalankan, bagaimana keberhasilan kecil bisa mengubah arah Nusantara, dan bagaimana satu langkah awal bisa menentukan nasib sebuah imperium. Jangan lupa tekan tombol subscribe Nusantara Kingdom, like jika kamu melihat ekspedisi ini sebagai keputusan berani. Komentar, menurutmu, Majapahit seharusnya menyerang lebih dulu atau membangun kekuatan lebih lama? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.